Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Intana Rehanunisa. Saya dari absen 7 kelas 11-12. Kali ini saya akan menjelaskan dan men-storytellingkan tentang apa itu restorasi Meiji dan juga kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang restorasi Meiji. Nah, apa itu restorasi Meiji? Yaitu perpindahan kekaisaran dari Shogun Tokugawa ke Kaisar Meiji. Nah, gimana sih awalnya? Jadi awalnya Shogun Tokugawa ini adalah pemerintahan tertinggi di Jepang yang awalnya menguasai dan menstabilkan pemerintahan di Jepang. Kemudian Shogun Tokugawa ini memberikan pemerintahan yang sangat tertutup. Jadi Jepang itu dulunya sangat tertutup dan tidak suka terhadap budaya asing dan anti sekali terhadap budaya asing. Nah, setelah itu Shogun Tokugawa ini diberikan suatu wewenang atau didatangi oleh si Matau dari Amerika yang pada saat itu menjadi pemerintahan atau petinggi presiden di Amerika Serikat yang datang untuk menyuruh atau membujuk si Shogun Tokugawa ini untuk membuka atau memberikan keluasan bagi Jepang untuk menerima budaya asing. Pada saat itu Shogun Tokugawa sempat menolak nih, karena menurut dia budaya asing itu akan mengubah budaya-budaya keaslian Jepang yang akan merubah ketatanan dan kepemerintahan dari Jepang dan bisa menyebabkan pemerintahan Shogun Tokugawa ini mundur atau turun tahta. Tetapi pada akhirnya nih, si Shogun Tokugawa ini menuruti apa kata Mateo dari Amerika Serikat dan uh, pemerintahan atau Shokuka ini diturunkan dan dijadikan Kokugawa. Nah, setelah itu Shogun Tokugawa ini ternyata tidak bisa mengambil andil atau tidak bisa mengalihkan perhatian orang-orang Jepang untuk menerima budaya asing ini. Bahkan beberapa tuan tanah dan kaisar di sana merasa jengkel dan tidak puas terhadap pemerintahan Shogun Tokugawa, dan akhirnya Shogun Tokugawa ini karena sudah tidak bisa atau sudah tidak kuat untuk memegang pemerintahan di Jepang, akhirnya dia mengundurkan diri dan kemudian naiklah tata ke Kaisar Meiji. Disclaimer dulu sebelum Shogun Tokugawa ini, sebelum pemerintahan Shogun ini awalnya adalah pemerintahan kaisar yang kemudian beralih ke shogun dan beralih lagi ke kekaisaran ini. Jadi ibarat seperti revolusi lagi ya. Nah, setelah beralih ke kaisar ini, yaitu Kaisar Meiji. Nah, Kaisar Meiji ini mulai membuka perluasan terhadap budaya asing. Maksudnya gimana itu? Maksudnya adalah kaisar ini lebih terbuka terhadap budaya asing dan memberikan bukti bahwa budaya asing tidak seburuk itu dan budaya asing bisa membantu Jepang untuk bisa maju kembali. Dan ternyata benar apa adanya, kaisar bisa memberikan fakta yang jelas terhadap budaya asing itu bisa membantu Jepang. Dengan cara apa? Kaisar itu mengambil budaya-budaya barat seperti militer, pembangunan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya di Jepang melakukan pembangunan yang sangat besar dan kemajuan-kemajuan yang sangat tinggi seperti pembangunan gedung-gedung yang besar, rel kereta api, pelabuhan, dan bahkan perekonomian mereka bisa berjalan dengan pesat dan tinggi karena pelabuhan yang mereka buat itu sebenarnya menjadi sasaran bagi negara-negara Eropa nih. Jadi akhirnya perekonomian di Jepang itu tambah melejit gitu. Nah, setelah itu mereka juga mengadopsi kehidupan militer atau persenjataan yang ada di Jepang, yang ada di Eropa, yang ada di Eropa. Jadi Jepang ini mengadopsi beberapa pelajaran atau beberapa persenjataan yang ada di Eropa dan kemudian ditiru atau di ATP ya, amati tiru oleh Jepang, dan kemudian dibangunlah sebuah persenjataan militer dan kekuatan militer yang kuat oleh Jepang. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mereka mengirim pelajar dari Jepang untuk belajar di negara Eropa dan kemudian mereka balik lagi ke negara Jepang dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari tersebut. Nah, setelah itu benar apa adanya, mereka sangat kuat dan akhirnya militer Jepang ini bisa
mengunjukkan diri atau berpamer atau berpansos kepada negara Eropa dengan mengikuti perang-perang yang ada di Eropa. Bahkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Jepang ini mengikutinya. Dan mereka itu seperti mengenalkan diri mereka sebagai bangsa Asia atau negara Asia yang bisa mendampingi atau menselisihkan atau mensetarakan dengan negara-negara Eropa yang lain, dan Jepang menjadi negara Asia geopolitik yang bisa menyetarakan negaranya dengan negara-negara Eropa. Terima kasih. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas nih tentang restorasi Meiji. Nah, tadi kan saya sudah berjanji untuk menjelaskan kedatangan Jepang di Indonesia. Mari kita bahas kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi, Jepang itu datang ke Indonesia pada saat Belanda itu sedang lemah-lemahnya, yaitu pada 11 Januari 1942 di Tarakan. Nah, kemudian pada Februari, Jepang ini memulai masuki daerah-daerah yang memang sumber daya alamnya banyak. Nah, apa sih tujuan Jepang sebenarnya berkunjung ke Indonesia? Sebenarnya tujuan Jepang berkunjung ke Indonesia itu untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Kan tadi sudah saya bilangin bahwa Jepang itu mulai memasuki dunia militer dan politik. Ya, Jepang mulai melakukan perang mengikuti perang terhadap Perang Dunia Pertama, Kedua, maupun Perang Korea, maupun Perang Tiongkok. Jadi Jepang ini sudah melangkah lebih maju dan menginjakan kaki untuk melakukan perang. Nah, kalau sudah melakukan perang itu butuh dananya lebih banyak lagi nih guys. Nah, dana-dana itu dari mana sih? Nah, dana-dana itu diambil dari mereka menjajah. Dengan mereka menjajah itu, mereka akan mengambil sumber daya alam yang akan mereka gunakan untuk memproduksi bahan-bahan perang dan juga sumber daya yang akan mereka konsumsi nih. Nah, juga dari penjajahan itu mereka juga bisa untung, karena keuntungannya itu juga bisa akan dibuat memajukan perekonomian dan persenjataan yang ada di negara mereka. Tapi sebenarnya Jepang ini masuk ke dalam Indonesia ini dengan melakukan hal-hal simpatik. Gimana tuh maksudnya? Jadi Jepang ini pas masuk ke Indonesia, dia itu mengasih simpatik kepada warga Indonesia untuk memberikan dan menjanjikan kemerdekaan kepada mereka, karena Jepang ini seperti bermuka dua, atau dia ibaratkan ingin membantu dengan cara mengasihani Indonesia. Tetapi ternyata ada hal lain di balik hal itu. Nah, hal lainnya seperti mereka ingin mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Tetapi karena tokoh-tokoh terkenal seperti Soekarno, Hatta, dan Moh-Yamin menerima Jepang dengan baik, akhirnya orang-orang Jepang ini menganggap bahwa orang Indonesia ini gampang untuk dibodohi dan gampang untuk realisasikan penjajahan tersebut. Dan ternyata benar, beberapa dari mereka melakukan penjajahan itu dengan gampangnya karena Jepang ini melakukan pengasihani terhadap warga Indonesia tersebut. Nah, apa sih simpatik yang dilakukan oleh Jepang? Jepang itu membolehkan Indonesia untuk mengibarkan bendera Indonesia bersama bendera Jepang, dan dia juga memperbolehkan untuk kita melakukan budaya-budaya yang seharusnya kita lakukan di Indonesia dan tidak melarang hal tersebut. Maka dari itu, orang Indonesia ini akhirnya luluh kan, berpikir bahwa Jepang ini baik dan ingin membantu Indonesia untuk bebas dari Belanda. Tetapi ternyata hal itu sangat salah dan sangat fatal karena orang Indonesia terlalu percaya dan terlalu baik terhadap Jepang. Nah, Jepang pas di Indonesia itu melakukan beberapa pemerintahan nih, seperti RT, RW, dan lain sebagainya dengan khas Jepangnya. Jadi RT RW yang sekarang kita jalani ini, yang ada di Indonesia, yang masih kita terapkan ini, sebenarnya itu warisan dari Jepang loh guys. Nah, itu semua dikarenakan pada saat itu Jepang ingin merukunkan atau mensejahterakan kampung-kampung yang ada di Indonesia agar bisa bersatu. Nah, dengan cara itu, itu juga ambil dalih dari simpatik yang dilakukan oleh Jepang, dan ternyata memang berhasil, dan sampai sekarang kegiatan tersebut masih dilakukan di Indonesia. Nah, kalau Jepang sendiri itu akhirnya memberikan kemerdekaan atau memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi akhirnya Indonesia melakukan
penyerangan terlebih dahulu. Dan sebenarnya menurut saya Indonesia itu merdeka bukan hadiah dari Jepang, tetapi memang kita berjuang dalam kemerdekaan Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata yang saya lakukan dan atas kekurangan untuk kualitas video, kualitas suara, dan pengeditannya. Mohon maaf jika ada masih kekurangan. Sekian dari saya, Aurel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.